Bab 611, Tidak ada niat baik. Apakah Anda akan menyatukan semua orang? Apakah Anda akan menghasut semua orang untuk menyerang bersama? Kalau begitu saya akan berurusan dengan Anda terlebih dahulu. Pada saat ini, Yang Chen telah sepenuhnya mengepung Sun Hao dengan api cair pengubah bentuk. Sudah terlambat bagi Sun Hao untuk mencoba menggunakan metode kultivasinya untuk melepaskan diri dari api cair pengubah bentuk. Tidak bagus. Sun Hao terkejut dan akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berusaha keras untuk melepaskan diri dari api cair pengubah bentuk, tetapi usahanya sia-sia melawan api cair. Dalam sekejap, Sun Hao menjerit kesakitan karena tubuhnya dipenuhi luka dari api cair pengubah bentuk. "Ah!" teriak Sun Hao. Yang Chen tidak punya banyak dendam terhadap Sun Hao, jadi wajar saja jika dia tidak perlu membunuhnya. Dia hanya memberinya pelajaran dan membiarkan Sun Hao pergi. Akan tetapi, ketika api cair pengubah bentuk menghilang, Sun Hao sudah pingsan dan jatuh dari ring. Para jenius lain yang menonton menjadi tercengang, menelan ludah mereka sambil mempertimbangkan apakah akan bergerak atau tidak. Melihat para jenius yang berantakan, Yang Chen tahu tujuannya telah tercapai. Sebenarnya, para jenius ini masih punya kesempatan sebelumnya. Seperti yang dikatakan Sun Hao, satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan bekerja sama. Bekerja bersama-sama mungkin tidak menjamin keberhasilan, tetapi jika mereka tidak bekerja sama, mereka tidak akan mempunyai peluang sama sekali. Jika para jenius ini pergi membantu Sun Hao saat Yang Chen menyerangnya dengan api cair pengubah bentuk, api cairnya mungkin tidak akan mampu mengalahkan Sun Hao. Sayangnya, para jenius ini tidak mempercayai Sun Hao karena kesalahan penilaian awalnya, menyebabkan mereka ragu-ragu dan tidak dapat mengambil keputusan. Hal ini menyebabkan Sun Hao dikalahkan oleh api cair pengubah bentuk, mengakibatkan para jenius kehilangan tulang punggung mereka. Pada titik ini, akan jauh lebih mudah bagi Yang Chen untuk berurusan dengan para jenius ini. Alasannya adalah, kalahkan mereka satu per satu. Yang Chen tersenyum lalu segera melepaskan api cair pengubah bentuknya. Dalam sekejap, Liquid Fire menargetkan satu orang jenius. "Selamatkan aku!" Sang jenius ketakutan saat melihat api cair pengubah bentuk milik Yang Chen. Para jenius lainnya berpikir untuk menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Saat menggunakan Sape Shifting Liquid Fire, Yang Chen memanggil petir dari Thunderbolt Style untuk menghalangi gerakan para jenius. Serangan ganda ini benar-benar menghentikan rencana belasan jenius yang ingin bergabung. Tidak bagus. Aduh, Yang Chen akan mengalahkan kita satu per satu. Meskipun para jenius ini menyadari bahwa Yang Chen akan mengalahkan mereka satu per satu, sudah terlambat. Serangan Yang Chen tiada henti, dan satu demi satu, para jenius dikalahkan. Sekitar secangkir teh kemudian, disertai teriakan terakhir, semua orang melihat si jenius jatuh dari arena tingkat ke-6. Dan ketika mereka melihat kembali ke arena tingkat ke-6, hanya Yang Chen yang tersisa berdiri. Sekarang, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya dan duduk di atas ring, Yang Chen telah mengejutkan semua orang yang hadir. Bagaimana mungkin Yang Chen, yang kultivasinya tidak tinggi, mengalahkan begitu banyak jenius? Apakah ini yang disebut setan? Semua orang kini sepenuh hati yakin pada Yang Chen dan tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Jika Anda mengatakan bahwa kemenangan Yang Chen atas Xiao Wei dan prestasinya sebelumnya hanyalah keberuntungan, lalu bagaimana Anda akan menjelaskan kemenangannya atas begitu banyak orang jenius? Apakah itu masih hanya keberuntungan? Tentu saja tidak. Melihat keberhasilan Yang Chen, ekspresi Lady Silverbell menjadi sangat getir. Dia telah membuat rencana ini dengan Fu Longyue dan yang lainnya untuk menghadapi Yang Chen. Namun sekarang, Yang Chen telah berhasil mengalahkan banyak jenius dan duduk dengan nyaman di atas ring. Pada saat ini, arena tahap ke-6 telah dibersihkan. Melihat sekeliling, Yang Chen sebenarnya yang tercepat membersihkan arena, selain Qin Yin dan Luo Yunhu. Begitulah, waktu pun berangsur-angsur berlalu. Arena lain juga mulai mengungkap pemenang dan pecundangnya. Lebih banyak lagi jenius yang jatuh dari ring, dan beberapa jenius yang menonjol diakui oleh semua orang. Jenius ini bernama Luo Zhengsheng, seorang jenius dari kota utama Zhenwu, tetapi saya tidak tahu apakah dia kelas 2 atau kelas 1. Namanya belum pernah disebutkan sebelumnya. Hari ini, saya akhirnya melihat bahwa jenius nomor 1 di kota utama Zhenwu selama ini selalu menjadi rahasia, ternyata dialah orangnya.
Luo Zhengsheng pastilah jenius nomor satu di kota utama Zhenwu. Menurutku juga begitu. Dia telah mencapai lapisan ke-8 alam bela diri elemental. Jika dia bukan jenius nomor satu di kota utama Zhenwu, kurasa tidak ada yang akan mempercayainya. Dan Cai Yunji ini juga luar biasa. Dari 16 arena, masing-masing arena akan menghasilkan seorang pemenang, yang selanjutnya akan menguasai ring. Dalam waktu singkat, hasil dari ke-16 arena terungkap, tanpa ada jalan buntu yang terjadi. Saat hasilnya diumumkan sebelum waktu dupa habis, Lady Silver Bell terbatuk 2 kali dan melangkah anggun ke panggung tinggi. Dengan senyum lembut di wajahnya, dia berkata, "Hadirin sekalian, kalian berenam akan maju ke babak kompetisi berikutnya. Sekarang, silakan istirahat, dan Sekte Naga Hitam kami akan membantu kalian secara acak untuk menentukan lawan." Yang Chen tidak keberatan dan, seperti para jenius lainnya, kembali ke kelompok kekuatannya sendiri. Yang Chen, bagus sekali. Mo Wu kini sangat gembira. Kota utama Beishan miliknya tidak pernah meninggalkan catatan apapun di perjamuan Sekte Naga Hitam. Mengapa? Karena itu semua adalah sejarah yang memalukan. Siapa yang akan mencatatnya, menuliskannya untuk ditertawakan oleh generasi mendatang? Namun sekarang, segalanya berbeda. Saat Mo Wu kembali kali ini, dia akan mencatat semuanya dalam catatan sejarah. Selama perjamuan itu, Mo Wu tampil luar biasa, dengan banyak tokoh tingkat tinggi dari negara-negara besar yang berusaha berteman dengannya, meskipun target mereka sebenarnya adalah Yang Chen. Bagaimanapun, Mo Wu telah menyelamatkan mukanya. Demikian pula, sikap Mo Wu terhadap Yang Chen menjadi jauh lebih bersahabat. Yang Chen, seberapa yakin Anda untuk putaran berikutnya? Saya akan melakukan yang terbaik. Yang Chen tidak mengatakannya dengan pasti. Mo Wu tidak bertanya lebih jauh, menunggu dengan tenang Sekte Naga Hitam untuk mengalokasikan daftar lawan. Daftar itu diumumkan dengan cepat, dan hanya butuh waktu untuk makan makanan hangat sebelum hasilnya terungkap. Semua orang dapat melihat bahwa tata letak daftarnya sangat jelas, 16 berbanding 8, 8 berbanding 4, dan 4 berbanding 2. Daftarnya tersusun dengan jelas. Penyusunan daftar ini tidak acak melainkan dibagi menjadi 4 kelompok, grup A, grup B, grup C, grup D. Setiap grup terdiri dari 4 orang, yang kemudian dibagi menjadi 2 grup. Pemenang dari grup yang berbeda akan saling berhadapan, dengan pemenang grup A menghadapi pemenang grup B dan pemenang grup C menghadapi pemenang grup D. Seperti yang diharapkan, Yang Chen melihat daftar kompetisi dan melihat bahwa dia ditempatkan di kelompok kematian. Aku tahu Sekte Naga Hitam ini tidak punya niat baik. Yang Chen mengusap alisnya dan terkekeh saat melihat daftar itu. Bab 612, tanpa halangan. Dia ditugaskan ke grup D. Keempat orang di grup D adalah dia, Yang Chen, jenius nomor 1 Luo Zhengsheng dari kota utama Zhenwu, jenius nomor 1 Cai Yunji dari kota utama Heiyun, dan seorang jenius bernama Zhao Hai dari Sekte Shenghan yang kuat yang telah mencapai lapisan ke-7 alam bela diri Yuan. Keempat jenius ini masing-masing memiliki karakter yang kuat, dengan kekuatan di atas lapisan ke-7 alam bela diri Yuan. Dia akan menghadapi Luo Zhengsheng, dan Cai Yunji akan menghadapi Zhao Hai. Setelah mengalahkan Luo Zhengsheng, dia masih harus melawan Cai Yunji atau Zhao Hai, yang keduanya adalah master. Namun itu bukan masalah yang paling kritis. Yang paling penting adalah meskipun dia menang di grup D, masih akan ada masalah besar di depan. Karena Qin Yin ada di grup C. Di grup C, hanya ada satu jenius dari Sekte Naga Hitam. Jenius ini menduduki peringkat terakhir di antara 5 jenius Sekte Naga Hitam, dan dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang melawan Qin Yin. Jelas bahwa dia telah ditinggalkan oleh Sekte Naga Hitam. Sederhananya, kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi, Qin Yin pasti menang di grup C. Dan jika Yang Chen menang di grup D, lawan berikutnya adalah Qin Yin. Jelas terlihat bahwa tujuannya adalah untuk memaksa para jenius dari sekte lain untuk bertarung sampai mati terlebih dahulu. Sebaliknya, bagaimana dengan kelompok A dan B? Mereka semua dipenuhi oleh para jenius dari Sekte Naga Hitam. Lawan mereka tidak terlalu merepotkan, dan dengan demikian, tidak terlalu menjadi masalah bagi Sekte Naga Hitam yang kuat. Mengapa? Karena Sekte Naga Hitam telah menugaskan lawan-lawan yang menyusahkan itu ke kelompok lain, sehingga memungkinkan mereka untuk berhadapan satu sama lain.
Sekte naga hitam ini adalah kekuatan yang sangat besar, namun betapa piciknya jiwanya. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa Sekte Naga Hitam sengaja mengutamakan sekte mereka sendiri dalam penugasan kelompok, tetapi yang lainnya bungkam saja. Meskipun Yang Chen tidak setuju dengan hal ini, dia tidak menyuarakan keberatannya. Jika mereka berpikir bahwa mereka dapat menghalangi Yang Chen dengan cara ini, maka mereka mungkin tidak menganggapnya cukup serius. Baiklah, ada 16 arena, ini grup A, dan ini grup B, semuanya, silakan pergi ke arena sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan dan mulai pertandingan kalian. Sekarang kalian boleh mulai, kata Lady Silverbell. Melihat sudah saatnya untuk memulai, Yang Chen tidak ragu lagi dan langsung melangkah ke arena. Saat ia melangkah ke arena, Luo Zhengsheng juga tiba. Luo Zhengsheng adalah seorang sarjana yang berbudi luhur yang tampak seringan angin. Ia memegang kipas lipat di tangannya, dan saat ia melangkah satu demi satu ke arena, ia menarik teriakan banyak wanita yang mengaguminya. Luo Zhengsheng yang tampaknya menikmati teriakan itu, tersenyum dan berkata, "Saudara Yang, tolong tunjukkan belas kasihan nanti." "Saya berharap Saudara Luo akan menjadi orang yang menunjukkan belas kasihan," kata Yang Chen. Tentu saja, tentu saja." Luo Zhengsheng menjawab dan kemudian terbatuk 2 kali, "Bisakah kita mulai sekarang?" "Tentu saja," jawab Yang Chen dengan tenang. Mendengar perkataan Yang Chen, Luo Zhengsheng tidak membuang waktu dan tiba-tiba melancarkan aksinya. "Jelaslah," kata-katanya tadi hanya basa-basi saja. Yang Chen sudah lama melihat Luo Zhengsheng yang tampak munafik. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Begitu Luo Zhengsheng bergerak, ia menggunakan metode kultivasi yang sangat aneh, teknik ibu anak yin dan yang. Satu sisi sedingin es, dan sisi lainnya sepanas api. Jika hanya ini, itu tidak akan menjadi masalah, tetapi ketika kedua sisi bercampur, mereka membentuk badai yang menyapu udara, membuat orang sulit mengetahui cara bertahan melawannya. Ini adalah teknik rahasia kota utama Zhenwu, teknik ibu anak yin dan yang. Teknik ini tidak mengolah 5 elemen tetapi berfokus pada yin dan yang. Seperti yang diduga, teknik ini sangat berbahaya, komentar seseorang. Di mana letak kelicikannya? Hehe, mengapa menurutmu yin dan yang tidak dapat dipisahkan? Itu karena ketika digabungkan, keduanya menjadi kekuatan yang paling kuat dan paling pantang menyerah. Lihat saja, begitu teknik ibu anak yin dan yang digunakan, akan sulit bagi Yang Chen untuk menghadapinya. Kekuatan teknik ini tidak boleh diremehkan, dan sangat sulit untuk dihindari. Ketika Yang Chen melihat teknik ibu anak yin dan yang, dia tertegun sejenak. Hal ini membuatnya tertawa, karena tampaknya ia tidak boleh meremehkan para jenius. Bahkan ada yang menggunakan metode kultivasi yin dan yang. Ia sangat menyadari betapa jahatnya metode kultivasi semacam ini. Dengan kemampuannya, tidak menjadi masalah untuk berhadapan langsung dengan teknik ibu anak yin dan yang, tetapi dia tidak harus melakukannya dengan cara ini. Dengan kemampuannya, ada banyak cara untuk menghadapi Luo Zhengsheng. Memikirkan hal ini, tubuh Yang Chen berkedip. Apakah Yang Chen ingin menghindarinya? Apakah dia pikir dia bisa menghindari teknik ibu anak yin dan yang dengan kelincahannya? Hahaha, konyol sekali. Anggota tingkat tinggi dari pasukan kota utama Zhenwu mencibir, sepertinya dia tidak tahu seberapa cepat badai yin dan yang ini. Kecepatan adalah kekuatannya. Kecuali jika berhadapan langsung, mustahil untuk menghindari badai yin dan yang. Seperti yang dikatakan oleh anggota tingkat tinggi dari pasukan kota utama Zhenwu ini, Yang Chen baru saja menghindar, dan pada saat berikutnya, badai yin dan yang menerjangnya. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Yang Chen. Seperti yang dikatakan oleh anggota tingkat tinggi dari kota utama Zhenwu, menghindar tampaknya merupakan pilihan yang salah. Kau ingin menghindar? Teknik ibu anak yin dan yangku tidak semudah itu untuk dihindari. Luo Zhengsheng mencibir, menjilat bibirnya, dan mengungkapkan sifat aslinya yang kejam. Yang Chen, salahkan dirimu sendiri karena bertemu denganku. Akan lebih baik jika kau menyerah saja. Aku tidak ingin kau kalah dengan sangat memalukan. Kecepatan badai yin dan yangku terkenal dengan kecepatannya, meskipun kecepatanmu tidak lambat, itu tetap tidak lebih cepat dari badai yin dan yangku. Oh, benar-benar, Yang Chen tersenyum. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berkata, teknik gerakan petir, lapisan kedua. Aduh, kecepatannya tiba-tiba meningkat.
Kali ini kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, meningkat beberapa kali lipat. Hal itu membuat gerakan Yang Chen seperti kilat, terlalu cepat untuk dilihat oleh mata. Apa yang terjadi? Apakah ini kecepatan alam bela diri Yuan? Semua orang tercengang. Pada saat ini, Yang Chen telah sepenuhnya menghindari badai Yin dan Yang. Meskipun kecepatan badai Yin dan Yang sudah cukup cepat, jika dibandingkan dengan Yang Chen saat ini, itu bisa disebut kikuk. Itu sama sekali tidak setara. Kecepatan Yang Chen begitu cepat sehingga ia dapat dengan mudah meninggalkan badai Yin dan Yang jauh di belakang. Hal ini menyebabkan anggota tingkat tinggi pasukan kota utama Zhenwu, yang hanya merasa bangga dengan teknik ibu anak Yin dan Yang mereka miliki, serta Luo Zhengsheng, membelalakan mata dan ternganga tak percaya. Apa yang dilakukan Yang Chen adalah tamparan langsung di wajah mereka. Pada saat ini, Yang Chen langsung menghindari badai Yin Yang dengan kecepatan yang sangat cepat dan mendekati Luo Zhengsheng. Yang Chen, Luo Zhengsheng meraung. Yang Chen mengabaikan Luo Zhengsheng dan membuka mulutnya. Mengaum. Dengan raungan keras, Yang Chen sepenuhnya menunjukkan kekuatan raungan Dewa Gunungnya. Akibat raungan ini, Luo Zhengsheng terkejut dan pikirannya benar-benar terguncang oleh Yang Chen. Saat berikutnya, Yang Chen langsung bergerak, dan kemudian tombak naga ungu terlarangnya muncul. Segera setelah itu, lapisan guntur dan kilat muncul, semuanya menghantam tubuh Luo Zhengsheng. Bab 613, Kekalahan berturut-turut dari musuh. Ketika seluruh guntur dan kilat menyambar tubuh Luo Zhengsheng, dia menjerit memilukan, diikuti oleh sosoknya yang mundur lapis demi lapis, jatuh dari gelanggang, dan pingsan dalam sekejap. Apakah itu kemenangan atau kekalahan? Itu jelas bagi siapapun yang memiliki mata tajam. Yang Chen menang. Dia menang dengan sangat meyakinkan, di hadapan Yang Chen, jenius nomor 1 Luo Zhengsheng dari kota utama Zhenwu, dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 ronde. Kekuatan Yang Chen jauh dari kata biasa. Meskipun dia telah memasuki alam Yuanwu tingkat kelima dan kekuatannya telah meningkat pesat, tingkat kekuatan Luo Zhengsheng juga tidak buruk. Orang-orang merasa agak sulit menerimanya. Sebenarnya, hal yang paling sulit diterima tidak diragukan lagi adalah bagi orang-orang tua di kota utama Zhenwu, yang sangat percaya diri dengan teknik ibu anak Yin dan Yang yang unik milik keluarga mereka dan berpikir bahwa itu dapat sepenuhnya mengalahkan Yang Chen. Namun pada akhirnya, Yang Chen berhasil mengalahkan Luo Zhengsheng bahkan tanpa menggunakan semua kartunya. Luo Zhengsheng tidak hanya memiliki satu cara sederhana seperti teknik ibu anak Yin dan Yang, tetapi dengan metode Yang Chen, Luo Zhengsheng tidak dapat menggunakan satu pun di antaranya. Bagaimana mungkin anggota tingkat tinggi kota utama Zhenwu senang dengan hal ini? Bagaimanapun, mereka adalah salah satu dari 3 kekuatan utama di bawah Panji Sekte Naga Hitam, dan jenius nomor 1 mereka dikalahkan dalam perjamuan ini. Dan Yang Chen, setelah mengalahkan Luo Zhengsheng, benar-benar menarik perhatian semua orang. Setiap jenius membutuhkan pertarungan yang menentukan untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri, dan sekarang Luo Zhengsheng agak dianggap sebagai lawan yang kuat. Dengan demikian, dalam mengalahkan Luo Zhengsheng, Yang Chen langsung menjadi pusat perhatian. Banyak kekuatan sudah mulai merencanakan bagaimana untuk memenangkan Yang Chen. Yang Chen tidak terlalu memikirkannya. Setelah mengalahkan Luo Zhengsheng, dia menyaksikan pertarungan antara Cai Wenji dan Zhao Hai, tidak tahu siapa lawannya di babak selanjutnya. Nona Qin Yin memang mampu mengalahkan lawan-lawannya, kata Yang Chen sambil menyaksikan pertarungan Qin Yin di atas ring, kedua tangannya berada di belakang punggungnya. Seperti dia, Qin Yin telah mengalahkan lawannya dan mengalihkan pandangannya ke Yang Chen. Yang Chen menunjukkan senyum ramah, membuat Qin Yin tersipu dan segera menundukkan kepalanya. Pikiran berputar-putar di dasar hati Yang Chen. Qin Yin masih menjadi pelayannya, dan dia memiliki kendali atas dirinya. Jika mereka berdua menang di kelompok masing-masing, dia bertanya-tanya bagaimana Qin Yin akan memilih saat menghadapinya. Dia penasaran namun tidak memikirkannya terlalu dalam, karena perhatiannya segera teralih. Pertarungan antara Cai Yunji dari kota awan hitam dan Zhao Hai, kuda semi gelap, dengan cepat diputuskan. Meskipun Zhao Hai juga dianggap sebagai kuda semi gelap, kekuatannya pasti lebih lemah daripada Cai Wenji. Keduanya bertarung, dan Cai Wenji memegang kendali, akhirnya mengalahkan Zhao Hai. Sepertinya lawanku di pertandingan berikutnya adalah Cai Wenji ini, pikir Yang Chen.
Lady Silverbell menyaksikan Cai Yunji mengalahkan Zhao Hai dengan ekspresi tegang. Saya harap Cai Wenji dapat mengalahkan Yang Chen. Cai Wenji dan Luo Zhengsheng sudah termasuk di antara para jenius terbaik di luar sekte naga hitam kita. Saya tidak percaya bahwa Yang Chen dapat mengalahkan Luo Zhengsheng dan Cai Wenji. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengerti niat Lady Silverbell dan sekte naga hitam? Sekte naga hitam mengatur agar Yang Chen berada di kelompok ini, dan tujuannya jelas, mereka tidak ingin Yang Chen maju dengan mudah. Tidak peduli siapa yang dimasukkan ke kelompok ini, hasilnya akan menyedihkan bagi mereka. Tetapi karena ini, Yang Chen harus menggunakan kekuatannya yang sebenarnya untuk memberitahu sekte naga hitam betapa salahnya ide mereka. Semakin mereka berusaha menekan dan menjatuhkannya, semakin dia bangkit. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, kemenangan dan kekalahan diputuskan di semua ring. Seperti yang diduga, para jenius sekte naga hitam menyapu bersih semuanya. Meskipun anggota tingkat tinggi dari berbagai kekuatan besar dapat melihat rencana jahat dalam kelompok sekte naga hitam, mereka semua tetap diam. Lady Silverbell mengumumkan pertarungan yang akan datang dari panggung tinggi, dan Yang Chen menghadapi lawannya Cai Wenji di atas ring. Setelah konfrontasi singkat, Cai Wenji tahu betapa tangguh Yang Chen dan melancarkan serangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang Chen, ambil ini. Cai Wenji meraung. Berbeda dengan Cai Wenji, Yang Chen telah dengan cepat menyingkirkan Luo Zhengsheng sebelumnya, jadi dia telah mengamati teknik Cai Wenji. Karena dia memahaminya, dia secara alami mengambil tindakan terhadap Cai Wenji. Teknik Cai Wenji ini agak rumit. Ia mengendalikan bola cahaya berkilauan berukuran 3 hingga 5 kaki. Bola cahaya ini akan menyerap kiroh langit dan bumi di sekitarnya, lalu membesar dan membesar. Jika Yang Chen ingin terlibat dengannya dan bertarung, tidak perlu. Karena semakin lama mereka bertarung, semakin kuat kekuatan bola cahaya di bawah kendali Cai Wenji. Oleh karena itu, Yang Chen memutuskan untuk membombardir Cai Wenji dalam satu tarikan napas, mengalahkannya tanpa memberinya kesempatan. Sederhananya, tujuannya adalah menghancurkannya dalam satu gelombang. Kebetulan saja ia unggul dalam teknik yang rumit. Pada saat ini, Cai Wenji memang menggunakan bola cahaya, dan ketika Yang Chen melihat bola cahaya yang berkilauan itu, dia tersenyum tipis. Telapak awan gelap gunung hitam. Gaya petir. Api cair yang berubah bentuk. Dalam sekejap, Yang Chen mengerahkan semua teknik serangannya. Dengan serangan dahsyat telapak awan hitam gunung hitam, tidak peduli seberapa keras Cai Wenji melawan, dia dikalahkan tanpa kesempatan untuk menangkis serangan yang luar biasa itu. Tidak, kata-kata Cai Wenji penuh dengan keengganan, tetapi segera bola cahaya yang dikendalikannya dihancurkan oleh Yang Chen, dan dia dikalahkan. Yang Chen tidak menyimpan dendam terhadap Cai Wenji dan tidak bertarung dengan niat membunuh. Setelah menjatuhkan Cai Wenji dari ring, dia menggenggam tangannya dan berkata, "Saudara Cai, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan." Mendengar kata-kata rendah hati Yang Chen, Cai Wenji kembali tersanjung dan tak kuasa menahan rasa terima kasihnya. Saudara Yang Chen sungguh luar biasa. Jika ada kesempatan di masa mendatang, datanglah ke kota utama Heiyun sebagai tamu. Aku, Cai Wenji, akan menjadi orang pertama yang menyambutmu atas nama kota utama Heiyun. Saya akan berterima kasih kepada saudara Cai sebelumnya, kata Yang Chen sambil tersenyum. Meskipun keduanya akhirnya mengakhiri pertandingan mereka dengan damai, evaluasi dari anggota tingkat tinggi berbagai kekuatan di panggung terasa sangat berbeda. Yang Chen menang lagi. Kali ini kemenangan Yang Chen bahkan lebih menentukan daripada saat ia mengalahkan Luo Zhengsheng sebelumnya. Ia langsung membombardir Cai Wenji. Wanita suci King Lian juga menang. Selanjutnya, saatnya menyaksikan pertarungan antara Yang Chen dan wanita suci King Lian. Aku ingin tahu siapa yang akan lebih kuat. Menurutku Yang Chen memang kuat, tetapi jika dibandingkan dengan King Lian Saintes, dia masih kurang. King Lian Saintes ini adalah seorang jenius papan atas yang memiliki kualifikasi untuk menjadi jenius nomor 1 di 36 wilayah timur kita. Bab 614, Bagaimana Memilih. Ketika berbicara tentang jenius nomor 1 dari 36 wilayah timur, para pemuda dari anggota tingkat tinggi semuanya menunjukkan ekspresi kekaguman dan kerinduan di wajah mereka. Menjadi jenius nomor 1 dari 36 wilayah timur adalah kehormatan yang tak tertandingi. Memperoleh kejayaan ini berarti seluruh 36 wilayah timur mengakui Anda.
Tentu saja, memperoleh kualifikasi ini sama sulitnya dengan naik ke surga, karena seberapa luas 36 wilayah timur. Seluruh wilayah kekaisaran sangat luas, terbagi menjadi ratusan daerah. Dinasti kekaisaran secara langsung memerintah 100 daerah ibu kota pusat, dan di bawahnya terdapat 4 daerah besar timur, barat, selatan, dan utara. 36 daerah timur adalah wilayah timur di antara keempat wilayah utama ini. Dengan wilayah yang begitu luas, berapa banyak jenius yang berkumpul di sini? Bagaimana mungkin menjadi jenius nomor satu di wilayah yang begitu luas? Seperti Qin Yin, dia sudah menjadi seorang jenius yang luar biasa, tetapi dia masih memiliki kualifikasi. Untuk menjadi nomor satu, dia harus membuktikan dirinya dengan kekuatannya. Kali ini, pesta pertarungan bela diri Sekte Naga Hitam mungkin tampak sederhana, tetapi siapapun yang memenangkan kejuaraan hampir akan mendapatkan gelar jenius nomor satu di 36 daerah timur. Bukan hanya soal nama, tapi mendapatkan gelar itu memang pantas. Di pesta undangan Sekte Naga Hitam, semua kekuatan besar dari 36 daerah timur telah datang. Dengan berkumpulnya para jenius seperti itu, tidak mengherankan jika elit yang memenangkan kejuaraan akan menjadi jenius nomor satu di 36 daerah timur, bukan? Dulu, orang jenius nomor satu di 36 daerah timur selalu berasal dari Sekte Naga Hitam, dan orang-orang sudah tidak peduli lagi padanya selama bertahun-tahun. Aku penasaran bagaimana jadinya kali ini. Sekarang, tergantung siapa, Qin Yin atau Yang Chen, yang akan melawan kejeniusan Sekte Naga Hitam. Saat kedua jenius teratas ini beradu, siapa tahu percikan apa yang akan mereka ciptakan. Sama seperti Yang Chen, saat ia memenangkan tempat pertama di grup D dengan mengalahkan Cai Wenji, Qin Yin juga menang dan memenangkan tempat pertama di grup C. Pada saat yang sama, Luo Yunhu memenangkan tempat pertama grup A tanpa perlawanan, sementara Zhao Minghai memenangkan tempat pertama grup B. Keduanya adalah jenius teratas dari Sekte Naga Hitam. Sederhananya, pada akhirnya, Yang Chen dan Qin Yin akan saling berhadapan, dan akhirnya Luo Yunhu dan Zhao Minghai akan saling berhadapan. Kemudian, pemenangnya akan berhadapan dengan pemenangnya, dan siapapun yang menang akan menjadi juara. Kompetisi yang sangat kejam. Pada saat ini, Lady Silver Bell menatap Yang Chen dan Qin Yin di bawah panggung dengan ekspresi dingin, mencibir dalam hatinya, Yang Chen dan Qin Yin, pertama-tama mari kita biarkan kalian berdua, para jenius sekte luar, bersaing untuk hidup dan mati. Setelah pertempuran kalian berdua membuat kalian berdua terluka, apa yang bisa kalian gunakan untuk melawan para jenius Sekte Naga Hitam kita? Zhao Minghai dan Luo Yunhu sama-sama anggota internal mereka, dan mereka sudah mendiskusikan siapa yang akan menang. Saat itu, mereka hanya perlu berpura-pura bertarung sedikit, menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya, dan semuanya akan baik-baik saja. Adapun Yang Chen dan Qin Yin, mereka pasti akan bertarung sampai mati, meninggalkan kedua belah pihak terluka. Saat itu, bahkan jika salah satu dari mereka menang, mereka masih membutuhkan banyak waktu untuk pulih. Sekte Naga Hitam tidak akan memberi mereka waktu untuk pulih, dan mereka harus menghadapi Luo Yunhu dalam keadaan yang menyedihkan. Apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan Luo Yunhu? Dengan mengingat hal ini, Lady Silver Bell mengumumkan dengan ramah di permukaan, pemenang grup A, Luo Yunhu, akan menghadapi pemenang grup B, Zhao Minghai. Pemenang grup C, Qin Yin, akan menghadapi pemenang grup D, Yang Chen. Ayo kakak senior Qin Yin. Kakak senior Qin Yin. Kebanyakan pengikut sekte teratai hijau adalah wanita, jadi ketika Qin Yin memasuki ring, tentu saja dia menerima banyak sorakan dan teriakan dari para wanita. Yang Chen juga cukup bagus, meskipun Qin Yin adalah kakak perempuan senior kita, tapi kita tidak bisa benar-benar mendukungnya. Saya juga berpikir Yang Chen bagus. Jika saya bisa menikahinya, oh, tidak, kakak senior Qin Yin berasal dari sekte yang sama dengan kita. Mari kita tunggu kakak senior Qin Yin menang dan kemudian bersorak untuk Yang Chen. Jika kakak senior Qin Yin menang, bagaimana kamu bisa mendukungnya? Maka, di tengah-tengah diskusi orang banyak, Yang Chen dan Qin Yin datang ke atas ring. Sebenarnya, semua orang tidak terlalu peduli dengan kemenangan atau kekalahan antara Luo Yunhu dan Zhao Minghai. Semua orang tahu bahwa keduanya adalah anggota Sekte Naga Hitam dan sudah mendiskusikan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah.
Mereka tidak akan melakukan perlawanan besar. Mereka pasti akan membiarkan jenius nomor satu sekte naga hitam yang lebih menonjol, Luo Yunhu, menang pada akhirnya. Namun, Yang Chen dan Qin Yin berbeda. Keduanya pasti akan bertabrakan dan menyebabkan keributan besar, yang akhirnya menyebabkan salah satu dari mereka menang telak. Yang Chen dan Qin Yin, bagaimanapun juga, adalah para jenius terkuat di luar sekte naga hitam yang telah muncul sepanjang sejarah. Tidak, mereka bisa mengalahkan para jenius dari sekte naga hitam, terutama Yang Chen. Bukankah dia mengalahkan Luo Yunhu di Pulau Putus Asa? Qin Yin juga tidak lemah, dia juga bisa bersaing dengan Luo Yunhu. Pertarungan antara keduanya benar-benar seru. Fu Longyue mencibir tanpa henti di panggung tinggi, menurutmu apa yang akan terjadi antara Yang Chen dan Qin Yin? Pemimpin sekte, tidak peduli siapa yang menang, itu akan sangat menguntungkan kita. Bagaimanapun, mereka berdua akan bertarung dengan sengit, dan pada akhirnya, satu pihak akan menang dengan brutal. Itulah niat awal mereka. Tidak peduli seberapa kuat Yang Chen, butuh waktu dan usaha baginya untuk mengalahkan Qin Yin. Memang seperti itu. Pada saat ini, Yang Chen tidak memiliki banyak keyakinan dalam mengalahkan Qin Yin. Pada saat ini, dengan tangan di punggungnya, dia menatap Qin Yin dan bertukar pandang. Yang Chen tersenyum tipis, Nona Qin Yin. Tuan muda Yang Chen, jika Anda ingin menang, Anda dapat melakukannya kapan saja. Qin Yin menatap Yang Chen dengan mata serius, mengatakan sesuatu yang hanya bisa mereka berdua pahami. Pada saat yang sama, dia menunggu jawaban Yang Chen, ingin tahu bagaimana dia akan menanggapinya. Yang Chen tahu apa yang dimaksud Qin Yin. Qin Yin ingin mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mengendalikannya sepenuhnya dan membuatnya mengaku kalah. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Tapi dia tidak melakukan itu. Yang Chen mendongak, tersenyum tipis, lalu menyampaikan suaranya, Nona Qin Yin, mungkin kelemahan terbesarku adalah bahwa aku, Yang Chen, selalu dan masih seperti itu. Aku dapat menggunakan piring naga emas dan perak untuk membuatmu mengaku kalah dalam sekejap mata. Namun, mengendalikan seseorang secara paksa dengan objek eksternal dan tidak membiarkan mereka memilih dengan hati mereka, bagiku, sungguh tidak ada artinya. Bukanlah piring naga emas dan perak yang memungkinkannya, seorang yang lemah tanpa kultivasi, untuk membuat banyak orang jenius dan berkuasa tunduk kepadanya hanya dengan keterampilan alkimianya, melainkan komunikasi hati. Tidak ada benda seperti piring naga emas dan perak yang dapat membuat hati seseorang tunduk. Jadi waktu itu memang ada saja orang yang setia kepadanya, tapi yang dia temui malah. Tetapi ini tidak menyangkal bahwa ada yang salah dengan pendekatannya, tetapi ia bertemu dengan orang yang salah. Pada saat ini, Yang Chen masih menyampaikan pikirannya, jadi, Nona Qin Yin, bagaimana Anda memilih, apakah itu untuk melawan saya atau membuat pilihan lain, sepenuhnya terserah Anda. Saya tidak akan menggunakan plat naga emas dan perak untuk menekan Anda. Bab 615, Artefak 8 Gerbang yang Mendalam. Semua orang menyaksikan adegan hening ini. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan Yang Chen dan Qin Yin satu sama lain, karena mereka berkomunikasi dengan indera ketuhanan mereka saat berdiri di atas ring, dan mereka telah berdiri di sana selama sekitar 100 napas. Mereka masih tidak menunjukkan niat untuk bertarung, membuat banyak orang gelisah dan tidak sabar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kapan mereka akhirnya akan mulai berkelahi, hanya saling menatap seperti ini? Tepatnya, mengapa mereka belum mulai bertarung? Apa yang kalian berdua lakukan? Bertengkar. Lady Silverbell dan Fu Longyue bahkan lebih cemas, melihat Yang Chen dan Qin Yin saling menatap, dan merasa bingung. Apa yang sedang dilakukan Yang Chen dan Qin Yin? Apakah mereka hanya saling menilai? Mereka sama sekali tidak berniat untuk bertarung. Mereka mengira inilah tujuan sekte teratai hijau, tetapi ketika mereka melihat murid-murid sekte teratai hijau, mereka mendapati bahwa murid-murid ini sama bingungnya dengan mereka. Saat mereka tengah kebingungan, tiba-tiba aura Qin Yin bersemi. Apakah dia akan mengambil tindakan sekarang? Aura Qin Yin adalah yang terkuat. Puncak alam bela diri dasar. Ini, Qin Yin benar-benar telah mencapai puncak alam bela diri dasar. Aura Qin Yin dilepaskan sepenuhnya, membuat semua orang menyadari bahwa dia berada di puncak alam bela diri dasar. Namun, tepat ketika semua orang mengira Qin Yin akan mengambil tindakan, dia tiba-tiba berkata dengan tenang, "Aku mengaku kalah."
Saat berikutnya, dia berbalik tiba-tiba. Dia sepenuhnya menyerah pada Yang Chen. Yang Chen bisa saja menekannya dengan plat naga emas dan perak, tetapi dia tidak melakukannya. Ini adalah kebaikan. Yang Chen telah memberinya pilihan baru, yaitu kebenaran. Yang Chen begitu baik dan benar, bagaimana mungkin Qin Yin bisa berkata lebih banyak lagi? Mengakui kekalahan adalah pilihan terbaik. Pada saat ini, Qin Yin meninggalkan ring tanpa melihat ke belakang. Pada saat itu, seluruh pemandangan sunyi. Begitu sunyinya, sehingga jika jarum terjatuh, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Apa yang sedang terjadi? Sang Sein dari Sekte Teratai Hijau mengaku kalah. Mengakui kekalahan. Mereka bahkan belum bertarung, dan setelah pertikaian panjang tadi, apa yang mereka perebutkan sehingga menyebabkan saintes dari Sekte Teratai Hijau mengakui kekalahan seperti ini. Lihatlah sorot mata saintes dari Sekte Teratai Hijau. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda keengganan di matanya. Mungkinkah dia tahu bahwa dia bukan tandingan Yang Chen? Bagaimana ini mungkin? Apakah Yang Chen benar-benar menjadi begitu kuat sehingga bahkan saintes dari Sekte Teratai Hijau pun mengakui kekalahan? Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Fu Longyue benar-benar terkejut, karena dia tidak menyangka Qin Yin akan mengakui kekalahannya dengan tegas. Dia mengira mungkin ada intrik di dalam Sekte Teratai Hijau, tetapi melihat banyaknya murid Sekte Teratai Hijau, dia melihat bahwa mereka sama penasarannya seperti dirinya. Kakak senior mengaku kalah. Bagaimana mungkin kakak senior Qin Yin mengaku kalah? Fu Longyue, yang mendengarkan kata-kata ini, tahu bahwa pengakuan kekalahan Qin Yin tidak didalangi oleh Sekte Teratai Hijau. Sekte Teratai Hijau tidak punya alasan untuk melakukannya, dan tidak ada tanda-tanda keengganan di mata Qin Yin ketika dia mengakui kekalahan. Jelas bahwa ketika Qin Yin memilih untuk mengakui kekalahan, dia membuat keputusan yang menurutnya benar-benar tepat. Mungkinkah Yang Chen benar-benar sekuat itu hingga membuat saintes dari Sekte Teratai Hijau mengaku kalah? Ini, Fu Longyue, meskipun tidak tahu seberapa kuat Qin Yin, memiliki beberapa tebakan. Dia sangat menyadari bahwa bahkan Luo Yunhu miliknya tidak dapat menjamin kemenangan melawan Qin Yin. Fu Longyue penuh amarah. Awalnya dia berharap Yang Chen dan Qin Yin akan bertarung hidup dan mati, tetapi bagaimana sekarang? Semua orang masih belum pulih dari keterkejutan atas pengakuan kekalahan Qin Yin, berspekulasi tentang berbagai konspirasi, dan apakah Yang Chen telah menjadi cukup kuat bagi Qin Yin untuk mengakui kekalahan, masing-masing dengan pendapat mereka sendiri. Namun, tidak diragukan lagi bahwa meskipun Yang Chen dan Qin Yin tidak bertanding, mereka sekali lagi telah menyebabkan. Apakah ini pilihanmu? Yang Chen memperhatikan Qin Yin pergi dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menatap ke arah pemimpin Sekte Teratai Hijau. Pemimpin Sekte Teratai Hijau tidak menunjukkan perubahan dalam ekspresinya, seolah-olah pilihan Qin Yin adalah pilihannya sendiri. Hal ini membuat Yang Chen semakin penasaran. Meskipun awalnya dia tidak begitu tertarik, sekarang, rasa penasarannya benar-benar muncul. Yang Chen secara paksa menekan pikiran-pikiran ini dan fokus pada pertempuran antara Luo Yunhu dan Zhao Minghai. Seperti yang diharapkan, Zhao Minghai berpura-pura bertarung dengan Luo Yunhu hanya dalam beberapa gerakan. Setelah beberapa gerakan ini, Luo Yunhu tampaknya dengan kejam dan cepat menemukan kelemahan Zhao Minghai, dan dengan cepat mengalahkannya, membuktikan bahwa dia adalah jenius nomor satu dari Sekte Naga Hitam. Banyak murid dan pelayan Sekte Naga Hitam, satu demi satu, berdiri dan bersorak untuk Luo Yunhu, benar-benar membantu Luo Yunhu mendapatkan momentum. Luo Yunhu juga cukup senang dengan hasil ini dan, setelah kemenangannya, tatapannya tertuju pada Yang Chen dengan kilatan niat dingin. Menyaksikan kemenangan Luo Yunhu, Fu Longyue yang berada di panggung tinggi berkata, "Kalajengking hitam, panggil Luo Yunhu ke sini, aku punya beberapa instruksi untuknya." Utusan Kalajengking hitam tidak berani menunda dan segera pergi memanggil Luo Yunhu. Luo Yunhu, mendengar pemimpin sekte memanggilnya, tidak berani menunda dan berlari cepat, dengan hormat berkata, "Pemimpin sekte Luo Yunhu, sebentar lagi, kau akan melawan Yang Chen. Jika memungkinkan, lumpuhkan anak ini, lebih baik lagi jika tidak memberinya jalan keluar. Jika dia tumbuh dewasa, si jenius seperti itu akan menjadi pengganggu bagimu. Jika kau dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya secara langsung, itu akan sangat bermanfaat bagimu." Saat berbicara, Fu Longyue membuat gerakan memotong,
membuat maksudnya semakin jelas. Luo Yunhu tahu persis apa yang dimaksud Fu Longyue dan dengan cepat berkata, "Pemimpin sekte, aku mengerti. Membunuh Yang Chen akan semudah membalikkan telapak tanganku. Jangan ceroboh. Jangan membuat pernyataan mutlak juga. Meskipun kultivasi seni bela diri anak ini jauh lebih rendah darimu, dia memiliki beberapa trik. Artefak mendalam 8 gerbang ini diberikan kepadamu, itu adalah harta pribadiku. Kamu tahu fungsinya, dengan harta ini, kamu dijamin tidak akan kalah saat melawan Yang Chen." Fu Longyue jelas-jelas mengerahkan segenap kemampuannya, dan sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan langsung mengeluarkan perangkat formasi yang tampak aneh, lalu menyerahkannya kepada Luo Yunhu. Luo Yunhu menatap harta karun ini, matanya merah, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia sangat menyadari nilai harta karun ini dan tahu bahwa dengan harta karun itu, Yang Chen tidak akan punya peluang menang. "Terima kasih, pemimpin sekte." Luo Yunhu berkata dengan penuh rasa terima kasih, dengan harta karun ini, Yang Chen bahkan tidak akan bisa menyentuh tubuhku. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku memberimu harta ini hanya untuk mengamankan kemenanganmu dan memastikan kau memanfaatkan kesempatan untuk membunuh anak ini." Fu Longyue mendengus dingin, "Anak ini punya banyak trik, jadi jika kau bisa membunuhnya, jangan menunjukkan belas kasihan. Gelar jenius nomor 1 di wilayah timur secara alami adalah milik Sekte Naga Hitam kita. Yang lain bahkan tidak boleh berpikir untuk menyentuhnya. Dan dia, Yang Chen, ingin sekali mendapatkan gelar jenius nomor 1 di wilayah timur, dia masih belum memenuhi syarat." Fu Longyue mengusap alisnya, "Baiklah, kamu bisa turun dan bersiap untuk pertempuran." Dia tidak terlalu peduli lagi dengan hasil kompetisi ini. Begitu artefak mendalam 8 gerbang keluar, Yang Chen pasti kalah. Bab 616, Dukungan dari Sekte Teratai Hijau. Oleh karena itu, Fu Longyue tidak pernah mempertimbangkan kekalahan sebagai pilihan. Kekhawatiran utamanya adalah bagaimana muridnya, Luo Yunhu, akan membunuh Yang Chen. Yang Chen, kau memang berbakat. Kalau saja kau tidak memprovokasi Sekte Naga Hitam, aku pasti sudah berusaha keras untuk memenangkan hatimu. Dengan kecerdasanmu, tinggal di daerah pegunungan utara hanya akan membuang-buang bakatmu. Sayangnya, kau mendatangkan masalah pada dirimu sendiri dengan menantang kejeniusan Sekte Naga Hitam terlebih dahulu, membuat kami kehilangan muka. Fu Longyue memutar lehernya, "Kalau begitu, jangan salahkan Sekte Naga Hitam kita karena tidak menunjukkan belas kasihan." Saat pikiran ini muncul, Fu Longyue melambaikan tangannya dan memerintahkan Lady Silver Bell untuk memulai pertandingan terakhir. Lady Silver Bell segera memberi perintah, "Selanjutnya adalah pertandingan kejuaraan pertarungan bela diri ini, Luo Yunhu dan Yang Chen, kalian berdua melangkah ke atas ring." Saat pengumuman ini disampaikan, suasana di tempat kejadian mencapai puncaknya. Ini sudah dimulai. Pertempuran terakhir antara Luo Yunhu dan Yang Chen. Jika aku ingat dengan benar, di masa lalu, selalu ada pertempuran internal di dalam Sekte Naga Hitam. Kali ini, seseorang benar-benar berhasil mencapai final. Aku tidak tahu siapa yang akan menang antara Yang Chen dan Luo Yunhu. Menurutku Yang Chen dalam masalah. Luo Yunhu berasal dari Sekte Naga Hitam. Baik itu harta atau hal-hal lainnya, dia memiliki yang terbaik dari semuanya. Kultivasi seni bela diri Yang Chen sudah lebih rendah dari Luo Yunhu. Dia bisa mengalahkan jenius lain dengan melampaui alam, yang membuatnya menjadi iblis. Namun, Luo Yunhu juga bisa mengalahkan jenius lain dengan melampaui alam. Kudengar Luo Yunhu bahkan bisa menahan ahli alam bela diri sejati biasa. Apakah dia sekuat itu? Jika memang begitu, maka ketika orang ini memasuki alam bela diri Yuan setengah langkah, bukankah dia akan mampu melawan orang-orang kuat dari alam bela diri sejati tingkat kedua atau ketiga tanpa masalah? Berbeda halnya dengan alam bela diri Yuan yang menantang alam bela diri sejati dan alam bela diri roh yang menantang alam bela diri asal. Alam bela diri dasar biasa dapat dikultivasikan, dan levelnya ada yang tinggi dan ada yang rendah. Namun alam bela diri sejati bukanlah sesuatu yang dapat dikultivasikan dengan mudah. Setiap ahli yang memasuki alam bela diri sejati termasuk di antara seniman bela diri terbaik. Menantang alam bela diri sejati dalam alam bela diri Yuan merupakan keajaiban luar biasa tersendiri.
Jika Luo Yunhu dapat menahan kekuatan alam bela diri sejati tanpa kekalahan, maka Yang Chen kemungkinan besar akan sial. Tidak peduli seberapa kuat Yang Chen, saya tidak percaya dia masih dapat menahan kekuatan alam bela diri sejati tanpa masalah. Itulah sebabnya Yang Chen tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Bagaimanapun, dia berasal dari tempat kecil dengan latar belakang yang buruk. Jika dia memiliki latar belakang yang sedikit lebih baik, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melawan Luo Yunhu. Banyak orang tidak punya harapan besar terhadap Yang Chen, yang pada akhirnya disebabkan oleh latar belakangnya yang buruk. Banyak orang lebih suka mengakui Luo Yunhu, meskipun Sekte Naga Hitam menindas mereka dan mereka kalah dari Luo Yunhu, mereka tetap merasa kalah dengan bermartabat. Karena Luo Yunhu berasal dari latar belakang yang baik dan keluarga yang berada, mereka merasa benar kalah darinya. Namun, jika mereka kalah dari Yang Chen, mereka akan merasa terhina. Latar belakang macam apa yang dimiliki Yang Chen? Mereka secara tidak sadar berpikir bahwa semua orang dari Kabupaten Gunung Utara lemah, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan diri mereka kalah dari Yang Chen? Justru karena mentalitas inilah mereka tidak ingin Yang Chen menang di tempat pertama. Jika Yang Chen menang, bagaimana nasib mereka? Bukankah itu berarti mereka semua kalah dari Yang Chen, dan mereka menertawakan Kabupaten North Mountain, berpikir bahwa Kabupaten North Mountain tidak pernah berhasil. Setelah hari ini, apakah situasinya telah berubah total? Harus dikatakan bahwa ini adalah ide yang konyol. Karena mereka selalu berpikir bahwa yang kuat akan selalu kuat dan yang lemah akan selalu lemah, tetapi mereka tidak menyadari bahwa yang kuat bisa menjadi lemah dan yang lemah bisa menjadi kuat. Ini juga alasan mengapa kekuatan ini selalu diperintah oleh Sekte Naga Hitam, mereka tidak pernah tahu bagaimana memulainya sendiri. Pada saat yang sama, Yang Chen dan Luo Yunhu juga naik ke atas ring satu demi satu. Saat keduanya melangkah ke atas ring secara bersamaan, atmosfer Sekte Naga Hitam pun menyala dan sekelompok pelayan dan murid mulai berteriak dan bersorak untuk Luo Yunhu. Sorak-sorai seperti ini langsung menunjukkan keunggulan tuan rumah. Luo Yunhu tersenyum, dan matanya penuh dengan penghinaan saat dia menatap Yang Chen, seolah mengatakan kepadanya, apakah kamu melihatnya? Ini adalah popularitas yang menjadi miliknya. Ini adalah semua yang dimilikinya, semua murid Sekte Naga Hitam memujanya. Dan Anda, Yang Chen, tidak punya apa-apa. Memang, di hadapan banyak pengikut Sekte Naga Hitam, pengikut Kabupaten Gunung Utara tampak terlalu lemah. Yang Chen agak tidak berdaya dalam membandingkan jumlah orang yang bersorak untuknya dengan Luo Yunhu. Namun saat pikiran ini terlintas di benaknya, tiba-tiba terdengar serangkaian sorakan. Sorakan itu bukan untuk Luo Yunhu, tetapi untuk dirinya sendiri. Lakukan saja, Yang Chen. Yang Chen, kamu yang terbaik. Yang Chen sangat penasaran, masih ada orang yang bersorak untuknya. Dan melihat suara sorak-sorai yang memekakkan telinga, sepertinya itu bukan orang-orang dari kota utama Beishan. Jumlah penduduk kota utama Beishan yang sedikit dan tingkat kultivasi bela dirinya tidak mampu bersaing dengan penduduk Sekte Naga Hitam. Benar-benar memalukan untuk membandingkan mereka. Yang Chen mendengarkan dengan saksama dan mendapati bahwa orang-orang yang bersorak untuknya tidak lain adalah murid laki-laki dan perempuan dari Sekte Yu Qinglian. Hah! Yang Chen agak bingung. Satu-satunya hubungannya dengan Sekte Qinglian adalah Qin Yin. Tidak juga. Tiba-tiba, Yang Chen teringat. Selain Qin Yin, ada juga wanita misterius, pemimpin Sekte Qinglian. Yang Chen mendongak dan melakukan kontak mata dengan pemimpin Sekte Qinglian, yang tersenyum tipis di sudut mulutnya. Dengan senyuman yang dalam ini, Yang Chen tidak dapat mengerti. Pada saat yang sama, di panggung tinggi Sekte Qinglian, banyak murid terkejut dan bertanya, pemimpin Sekte, Yang Chen entah bagaimana berhasil membuat kakak senior Qin Yin menyerah. Kakak senior Qin Yin kalah darinya, dan sekarang kita malah bersorak untuknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, pemimpin Sekte, bagaimana kita bisa mendukungnya? Beberapa pengikut Sekte Qinglian tidak menyukai Yang Chen, tetapi ada juga yang menyukainya. Mengapa kita tidak bisa mendukung Yang Chen? Ketika kita datang ke sini, musuh kita hanyalah Sekte Naga Hitam. Musuh dari musuh adalah teman kita. Kita tidak akan mendukung Sekte Naga Hitam, jadi mengapa kita tidak bisa mendukung Yang Chen? Tepat sekali, mengapa kita tidak bisa mendukung Yang Chen? Kakak senior Qin Yin mengakui,
Mungkin dia benar-benar mengagumi Yang Chen. Kakak senior Qin Yin tidak mengatakan apa-apa, jadi mengapa kamu khawatir? Mendengar komentar berisik di telinganya, pemimpin sekte King Lian tersenyum lembut, cukup, kalian tidak perlu berdebat lagi. Mendukung Yang Chen ada alasannya. Berteman dengan seorang jenius yang luar biasa seperti itu tidak akan ada gunanya. Selain itu, beberapa dari kalian telah memberikan poin yang bagus, musuh-musuh adalah teman kita. Kita tidak punya alasan untuk tidak mendukung Yang Chen. Teriaklah lebih keras untuk Bab 617, Hukum Suci Naga Hitam. Seperti yang diketahui semua orang, Sekte Teratai Hijau adalah satu-satunya faksi yang berani menghadapi Sekte Naga Hitam secara terbuka, dan mereka adalah duri dalam daging Sekte Naga Hitam. Mereka berani melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh banyak kekuatan lain, seperti sekarang, dengan terang-terangan mendukung Yang Chen melawan Sekte Naga Hitam. Anda mendukung Luo Yunhu, kami akan mendukung Yang Chen. Meskipun kekuatan Sekte Teratai Hijau kami tidak cukup besar di wilayah Sekte Naga Hitam Anda, secara keseluruhan, kami tidak mengalami kerugian yang besar. Hal ini membuat ekspresi Fulong Yue berubah tidak menyenangkan dalam sekejap, karena dia hanya melihat situasi berubah menguntungkan, berencana untuk menekan momentum Yang Chen terlebih dahulu. Namun kemunculan para murid perempuan dari Sekte Teratai Hijau ini menyalakan kembali api yang padam di dalam diri Yang Chen. Fulong Yue menggerutu dalam hatinya, apa sebenarnya yang sedang direncanakan Sekte Teratai Hijau? Dengan bantuan Sekte Teratai Hijau, Yang Chen tentu saja sangat senang. Memiliki seseorang yang mendukungnya dan tidak memiliki seorang pun yang mendukungnya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Sekarang, Yang Chen menatap Luo Yunhu dengan saksama, juga memperlihatkan sebuah senyuman, yang membuat Luo Yunhu yang sombong dan merasa puas diri langsung mengerutkan kening, dan kemudian berkata dengan dingin, Yang Chen, tampaknya beberapa kemenanganmu telah membuatmu merasa percaya diri. Kenapa, Saudara Luo, tidak merasa seharusnya seperti ini? Yang Chen tahu bahwa Luo Yunhu tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya, jadi jawabannya tegas dan tajam. Luo Yunhu menyeringai kejam dan berkata, Yang Chen, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Beberapa orang, pada suatu waktu, hanya perlu menghancurkan kepercayaan diri mereka. Sekarang, saatnya bagiku untuk menghancurkan kepercayaan dirimu. Begitukah? Kalau begitu, ayo. Yang Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Hanya seorang sampah dari North Mountain County, punya beberapa keterampilan, dan berani berteriak di hadapanku. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan metode kultivasi Sekte Naga Hitam, dan pada saat yang sama, biarkan kamu dengan jelas mengenali kesenjangan antara kamu dan seorang jenius sepertiku dari Sekte Naga Hitam. Ekspresi Luo Yunhu tampak ganas. Dalam sekejap, dia melancarkan aksinya. Jurus ini adalah keterampilan unik Sekte Naga Hitam, Sutra Vajra Reinkarnasi. Mirip dengan Golden Light Protection, tetapi Golden Light Protection milik Luo Yunhu puluhan kali lebih kuat dari milik Xiao Wei atau bahkan lebih. Cahaya keemasan itu sepenuhnya melindunginya dalam jarak 10 kaki dan menyebar, seolah-olah cahaya keemasan itu dapat menyentuh cakar dan tentakel musuh. Terimalah kematianmu dengan patuh. Saat cahaya keemasan muncul, Luo Yunhu memberi isyarat, dan segera, lapisan cahaya keemasan berubah menjadi kepalan cahaya keemasan, langsung menghantam Yang Chen. Yang Chen terkejut. Xiao Wei dapat mengubah cahaya keemasan itu menjadi 2 atau 3 kepalan tangan saja. Luo Yunhu, di sisi lain, melancarkan badai kepalan tangan sekaligus. Satu kepalan tangan diikuti oleh kepalan tangan lainnya, menggambarkannya sebagai badai bukanlah sesuatu yang berlebihan sama sekali. Ledakan. Serangan Luo Yunhu sangat kuat, Yang Chen untuk sementara terhindar dari serangan itu, dan menggunakan api cair pengubah bentuk untuk melindungi dirinya. Yang Chen segera mengeluarkan tombak naga ungu terlarang. Gaya petir, teriak Yang Chen dengan keras. Naga listrik meledak dari ujung tombak Yang Chen dan langsung menggigit Luo Yunhu. Mencoba menyakitiku dengan tipu daya remeh ini. Luo Yunhu tertawa terbahak-bahak, cahaya keemasan melindungi tubuhnya, membiarkan jurus petir Yang Chen menyapu dirinya tanpa menyebabkan gangguan apapun pada cahaya keemasan itu. Hah!
Ekspresi Yang Chen menegang. Jurus petirnya sama sekali tidak mampu menggoyahkan cahaya keemasan Luo Yunhu. Tampaknya Luo Yunhu telah mengolah sutra Vajra reinkarnasi ke taraf yang mengerikan. Saat Yang Chen menyipitkan matanya, dia mulai memikirkan suatu cara di dalam hatinya. Meskipun ia telah mencapai alam Yuanwu lapisan kelima, kultivasi seni bela dirinya masih jauh tertinggal dari Luo Yunhu. Luo Yunhu telah mencapai puncak alam bela diri dasar, dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ia mungkin tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam bela diri sejati setengah langkah. Dengan kultivasi seni bela diri seperti itu, dikombinasikan dengan sutra Vajra reinkarnasi, kekuatannya tentu saja luar biasa. Sepertinya jurus petir saja tidak akan berhasil. Selain itu, cahaya keemasan pelindung Luo Yunhu sudah dikembangkan dengan sempurna, menyerang dan bertahan. Saat bertahan melawan jurus petirku, dia masih bisa menyerangku sepenuhnya. Yang Chen bergumam dalam hatinya. Inilah yang membuat Luo Yunhu benar-benar menakutkan. Dia tidak seperti Xiao Wei dan para jenius sekte naga hitam lainnya yang mempraktikkan cahaya emas pelindung ini, mereka bisa menyerang atau melindungi diri mereka sendiri. Jika mereka menyerang, mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, dan jika mereka bertahan, mereka tidak bisa menyerang. Luo Yunhu telah mengolah sutra Vajra reinkarnasi secara ekstrim dalam serangan dan pertahanan. Ini benar-benar rumit. Yang Chen mendesah. Pada saat ini, para penonton di panggung melihat bahwa jurus petir yang dibanggakan Yang Chen tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Luo Yunhu. Mereka yang tidak menghargai Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak melontarkan komentar mengejek. Yang Chen ini benar-benar tidak bisa melakukannya. Hehe, teknik terkuat Yang Chen sebenarnya hanyalah seni petir ini. Jika seni petir ini tidak dapat menghadapi Luo Yunhu, maka dalam 10 ronde, Yang Chen pasti akan kalah. Lihat saja, berbagai macam dan kekuatan teknik Luo Yunhu sebagai jenius nomor 1 dari sekte naga hitam jauh melampaui imajinasi dan kapasitas Yang Chen. Setelah 10 ronde, teknik Yang Chen akan habis, menunjukkan ketidakberdayaan dan kelemahan seseorang dari tempat kecil. Luo Yunhu kini melihat bahwa cahaya keemasan pelindungnya melindunginya dengan erat, dan dia menjadi lebih percaya diri. Hanya Yang Chen biasa, pemimpin sekte telah melebih-lebihkannya. Aku bahkan tidak perlu menggunakan artefak mendalam 8 gerbang, dan aku masih bisa membunuhnya seperti menyembelih ayam. Pada saat ini, momentum Luo Yunhu melonjak, dan dia menyerang ke depan. Cahaya keemasan berubah menjadi tinju dan langsung menyerang api cair pengubah bentuk milik Yang Chen. Yang Chen melihat situasi dan mendesah sedikit. Andai saja aku bisa menggunakan Starfire. Meskipun pertahanan cahaya keemasan itu kuat, Starfire tidak takut dengan pertahanan yang kuat. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tidak akan sefrustrasi itu. Karena Starfire tidak dapat digunakan di depan orang lain, maka jangan menggunakannya. Saat berikutnya, Yang Chen berpura-pura terlihat bingung dan berteriak, Luo Yunhu, apakah menurutmu aku tidak punya cara untuk menghadapimu? Hahaha, Yang Chen, apa cara lain yang kau punya? Kau hanyalah seekor anjing yang sekarat dan hampir gagal. Terima saja takdirmu dengan patuh. Ekspresi Luo Yunhu menjadi semakin ganas. Pada saat ini, cahaya keemasannya menyerang sekali lagi. Pada saat yang sama, dia membuka lengannya lebar-lebar, dan dalam sekejap, seekor naga cahaya merah muncul. Saat naga cahaya merah muncul, ia segera membuka taringnya yang ganas dan kemudian langsung menerkam ke arah Yang Chen. Ini adalah hukum suci naga hitam, warisan rahasia dari sekte naga hitam, yang selalu diwariskan kepada para jenius paling luar biasa dari sekte naga hitam. Luo Yunhu memang telah mempelajarinya. Naga cahaya merah ini adalah naga cahaya yang dipanggil oleh hukum suci naga hitam. Menurut rumor, mereka yang mempraktikkan hukum suci naga hitam, jika mereka mengambil darah esensi seekor naga, bahkan dapat memanggil naga muda yang sebenarnya. Kekuatan naga ini sangat kuat dan dapat menembus apapun. Ini juga merupakan asal mula nama sekte naga hitam. Yang Chen kalah. Jika Luo Yunhu hanya mengandalkan sutra Vajra reinkarnasi, akan tetap sulit mengalahkan Yang Chen, tetapi sekarang dengan tambahan hukum suci naga hitam, Yang Chen tidak diragukan lagi kalah. Bab 618, Artefak Mendalam 8 Gerbang muncul. Garis bawah 1. Hukum suci naga hitam, keterampilan rahasia tertinggi dari sekte naga hitam. Meskipun itu hanya naga merah,
tingkat terendah di antara naga dalam hukum suci naga hitam. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghancurkan api cair pengubah bentuk milik Yang Chen. Sepertinya dia sudah kalah, mengatakan 10 ronde sudah terlalu berlebihan. Seolah-olah semua orang telah menyatakan secara serentak apa yang akan terjadi. Namun, pada saat ini, Yang Chen tetap tenang dan kalem. Menghadapi naga cahaya merah dan serangan cahaya emas yang datang, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan keras. Raungan ini adalah raungan Dewa Gunung. Semua kekuatan dilepaskan. Raungan ini ditujukan pada jiwa Luo Yunhu. Tetapi Luo Yunhu tampaknya telah mengantisipasi gerakan Yang Chen, membiarkannya meraung tanpa reaksi apapun. Apakah Yang Chen ini benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengandalkan satu gerakan untuk mendominasi surga? Fu Longyue mencibir. Apakah itu? Mereka adalah sekte naga hitam. Yang Chen mengalahkan para jenius dari pasukan lain dan menggunakan keterampilan ini berkali-kali dengan sukses karena pasukan tersebut tidak tahu bagaimana cara bertahan terhadap serangan jiwa. Namun, sekte naga hitam punya cara, terutama mengingat sebelumnya, ia telah memberi Luo Yunhu senjata roh untuk bertahan terhadap serangan jiwa, yang menjaga jiwanya. Oleh karena itu, raungan Dewa Gunung milik Yang Chen mungkin terlihat kuat, tetapi tidak dapat menghancurkan jiwa Luo Yunhu yang dilindungi senjata roh. Seperti yang diramalkan Fu Longyue, serangkaian raungan Dewa Gunung berlalu dan Luo Yunhu tertawa terbahak-bahak. Yang Chen, apakah kau pikir aku tidak akan siap menghadapi gerakan ini? Hanya sebuah serangan jiwa, dan kau pikir itu dapat melukaiku? Sungguh naif, aku adalah jenius dari sekte naga hitam. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa. Semakin dia diam, semakin meningkat kesombongan Luo Yunhu. Tuan muda, tebakanmu benar. Jiwa Luo Yunhu memang dijaga oleh senjata roh. Mengandalkan raungan Dewa Gunungmu saja sepertinya tidak cukup untuk menggoyahkan anak ini, tapi jangan khawatir, lihat saja aku. Yun Lu tertawa. Sejak awal, Yang Chen sudah menduga bahwa Luo Yunhu akan memiliki teknik perlindungan jiwa, terutama karena dia telah menggunakan raungan Dewa Gunung beberapa kali berturut-turut. Luo Yunhu bukanlah orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak siap menghadapi gerakan ini? Jadi Yang Chen sangat jelas bahwa hanya mengandalkan raungan Dewa Gunung akan sangat sulit untuk menghadapi Luo Yunhu. Maka Yang Chen memberi instruksi kepadanya untuk bergerak bersamaan dengan raungan Dewa Gunungnya. Namun, di permukaan, Yang Chen tampak sangat bingung, seolah-olah terjebak dalam serangan naga cahaya merah dan cahaya keemasan Luo Yunhu. Semua orang mengira Yang Chen akan segera dikalahkan. Luo Yunhu tertawa dingin, hahaha, Yang Chen, sekarang kamu tahu kalau kamu adalah orang yang sia-sia. Sebelum kata-kata itu sempat terucap, tubuh Luo Yunhu tiba-tiba menegang. Dia baru saja akan menyebut Yang Chen tidak berguna ketika, tepat pada saat itu. Tidak bagus. Luo Yunhu jelas merasakan suatu kekuatan tak terjelaskan menyerang laut kesadarannya, mengganggu jiwanya. Tidak, ada yang aneh. Wajah Luo Yunhu memucat. Dia pikir dia sudah dipersiapkan dengan sempurna dengan alat formasi dan dalam keadaan waspada penuh. Mengapa dia masih lengah? Namun sudah terlambat, Luo Yunhu merasakan jiwanya meninggalkan tubuhnya dalam sekejap, dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Tanpa dia sadari, ini adalah taktik yang sudah dipersiapkan dengan matang oleh Yang Chen sejak awal. Senjata roh yang menjaga jiwanya tidak dapat dihancurkan hanya dengan raungan Dewa Gunung, tetapi seberapa majukah kekuatan jiwa surgawi Yun Lu? Jika mencapai level alam bela diri bumi, mengganggu jiwa Luo Yunhu akan mudah, bukan? Jika mereka terang-terangan menyerang jiwa untuk ikut campur, siapapun bisa melihat ada yang tidak beres, mengingat level kultivasi Yang Chen saat ini. Namun, menggunakan Mountain God Roar tidak akan menjadi masalah. Bahkan jika Luo Yunhu diganggu sekarang, semua orang hanya akan berpikir bahwa Luo Yunhu telah tertipu oleh tipu daya Mountain God Roar dan tidak curiga apapun tentang Yun Lu. Bahkan Luo Yunhu sendiri hanya akan berasumsi bahwa pertahanannya tidak sempurna. Sial, sampah ini ceroboh sekali. Fu Longyue bergumam pelan. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang mengelilingi tubuh Luo Yunhu memudar, bersama dengan naga cahaya merah, keduanya menghilang. Kedua serangan ini membutuhkan ki sejati Luo Yunhu agar bisa bekerja. Sekarang jiwa Luo Yunhu telah terusik dan tubuhnya tak terkendali, ia tak dapat mengendalikan ki sejatinya.
Maka wajar saja, cahaya keemasan itu pun memudar, dan naga cahaya merah pun lenyap. Pasukan tingkat tinggi menyaksikan dengan gugup saat situasi berkembang. Apa yang sedang terjadi? Apakah raungan Yang Chen masih berhasil? Ekspresi mereka sedikit canggung. Mereka tadinya sangat percaya diri, berpikir bahwa semuanya akan berjalan baik. Tapi sekarang, Yang Chen telah membalikkan situasi lagi. Sekarang Luo Yunhu tidak punya pertahanan lagi, dan Yang Chen dapat dengan mudah meraih kemenangan, bukan? Seperti yang dipikirkan semua orang, Yang Chen mengeluarkan God Piercing Nail miliknya dan mengarahkannya langsung ke Luo Yunhu. Meskipun kekuatan God Piercing Nail agak terbatas terhadap musuh yang dihadapinya, tidak sulit untuk menghadapi Luo Yunhu yang tidak berdaya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Yang Chen melepaskan kuku penusuk dewa. Tepat pada saat berikutnya, paku penusuk dewa melayang di udara. Segera setelah itu, sebuah desahan menusuk dada Luo Yunhu. Dia baru saja merasakannya dengan sangat jelas, Luo Yunhu ingin membunuhnya. Jadi, Luo Yunhu harus bersyukur bahwa ini adalah Sekte Naga Hitam. Jika itu di luar Sekte Naga Hitam, Yang Chen tidak akan ragu untuk membunuh Luo Yunhu. Namun, lingkungannya berbeda sekarang, dikelilingi oleh anggota tingkat tinggi Sekte Naga Hitam. Karena mereka tidak dapat membunuhnya, mereka melumpuhkan salah satu lengan Luo Yunhu. Suara mendesing. Kuku penusuk dewa Yang Chen berhasil menembusnya. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi Yang Chen menjadi serius. Karena, kuku penusuk dewa miliknya tidak berhasil. Apa yang terjadi? Yang Chen menatap tajam ke pemandangan di depannya, saat dia melihat sosok Luo Yunhu menghilang sesaat sebelum paku penusuk dewa hendak mengenainya. Di mana Luo Yunhu? Di mana dia? Semua orang bingung. Pada saat itulah mereka bertanya-tanya. Sosok Luo Yunhu muncul kembali di atas ring. Dia sekarang memegang perangkat formasi aneh di tangannya, dan di sekitar tubuhnya, 8, Luo Yunhu, yang identik muncul. Yang Chen, kau benar-benar punya trik tersembunyi, aku hampir saja tertipu. Urat-urat Luo Yunhu menggembung, wajahnya penuh amarah, ia ingin menghancurkan tulang-tulang Yang Chen dan menyebarkan abunya, ia ingin sekali membunuh Yang Chen. Jika bukan karena artefak 8 gerbang, kau mungkin benar-benar menang. Namun, sekarang setelah aku mengeluarkan artefak 8 gerbang ini, semuanya berakhir. Dia benar-benar dipaksa menggunakan artefak mendalam 8 gerbang dan hampir dipermalukan. Tapi, semuanya sudah berakhir sekarang. Begitu artefak mendalam 8 gerbang keluar, Yang Chen tidak akan mempunyai kesempatan menang. Pada saat ini, Yang Chen juga merasa ngeri. Apa yang terjadi? Ada 8 Luo Yunhu. Ekspresi Yang Chen berubah serius. Bab 619, Kekalahan tak terelakkan. Melihat sekeliling, terlihat 8 Luo Yunhu. Aura dari 8 Luo Yunhu ini tidak jauh berbeda. Tidak sulit untuk membedakan mana yang merupakan Luo Yunhu yang asli, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa kultivasi seni bela diri dari 7 klon ilusi lainnya hampir sama dengan Luo Yunhu. Luo Yunhu yang asli berada di puncak alam bela diri dasar, dan 7 lainnya telah mencapai lapisan ke-8 alam bela diri dasar. Yang Chen tidak terlalu khawatir menghadapi orang kuat di lapisan ke-8 alam bela diri elemental, tetapi kemunculan 7 orang sekaligus, dan hubungan nyata antara mereka dan Luo Yunhu, membuat situasinya agak mencurigakan dan tidak dapat dipahami. Ini adalah artefak mendalam 8 gerbang. Seorang individu tingkat tinggi yang berpengalaman dari kekuatan yang dahsyat berteriak saat melihat 8 Luo Yunhu di atas ring. Artefak mendalam 8 gerbang. Apa itu? Kau tidak tahu tentang artefak 8 gerbang. Itu adalah harta karun pribadi pemimpin Sekte Naga Hitam, Fulong Yue. Aku tidak menyangka Fulong Yue benar-benar akan memberikan harta karun ini kepada Luo Yunhu. Sayang sekali, Yang Chen mungkin memiliki beberapa peluang tadi, bahkan menunjukkan sedikit harapan untuk menang. Namun sekarang, semua harapan telah berubah menjadi gelembung.
Dengan artefak 8 gerbang, bagaimana Yang Chen bisa menang? Apa sebenarnya artefak mendalam 8 gerbang ini? Anggota pasukan tingkat tinggi yang tampaknya sangat berpengetahuan itu menarik napas dalam-dalam. Saya tidak tahu banyak tentang harta karun ini. Namun, saya pernah cukup beruntung untuk melihat pemimpin sekte Fu menggunakannya dengan tangannya sendiri. Ketika digunakan, 7 klon muncul darinya. Klon, ya, klon. Itulah kekuatan mengerikan dari artefak 8 gerbang yang mendalam. Artefak itu dapat sepenuhnya menciptakan 7 klon pengguna. Selain itu, klon ini dapat dikendalikan oleh pengguna dan menggunakan metode kultivasi yang sama dengan pengguna. Itu adalah harta karun kebanggaan Fulong Yue, harta karun surgawi yang mendalam di antara harta karun surgawi yang mendalam. Jika memang begitu, bukankah Yang Chen tidak akan punya kesempatan menang sama sekali? Bagaimana mungkin dia punya peluang menang? Dengan artefak 8 gerbang yang mendalam, Yang Chen akan menghadapi 8 Luo Yunhu. Berapa banyak yang bisa dikalahkan Yang Chen? Akan sulit baginya untuk menghadapi 1, apalagi 8. Jadi tidak perlu berharap banyak. Pada saat yang sama, Fulong Yue yang berada di panggung tinggi mengangkat sudut mulutnya, menatap Luo Yunhu yang kini telah mengeluarkan artefak mendalam 8 gerbang. Perasaannya bercampur antara terkejut dan lega setelah menarik napas panjang. Untungnya, Cloud Tiger hampir gagal menggunakan artefak 8 gerbang yang mendalam tepat waktu. Sungguh ceroboh. Tapi sekarang, hasilnya sudah diputuskan. Sayang sekali kultivasi seni bela diri Cloud Tiger tidak tinggi, jadi klonnya hanya memiliki lapisan ke-8 dari alam bela diri dasar. Jika aku yang melakukannya, alam klonnya pasti jauh lebih tinggi, pikir Fulong Yue dalam hati. Pada saat ini, Yang Chen akhirnya teringat pada artefak mendalam 8 gerbang. Itu adalah artefak mendalam 8 gerbang. Begitu Yang Chen mendengar nama itu, nama harta karun roh surgawi misterius tiba-tiba muncul di benaknya. Nama harta karun ini terus terngiang dalam pikirannya. Apakah ini harta karun surgawi mendalam tingkat menengah? Yang Chen menggertakkan giginya. Harta karun surgawi yang mendalam juga dinilai, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat atas, dan tingkat tertinggi. Karena harta karun surgawi yang sangat berharga, sebagian besar harta karun tersebut adalah harta karun kelas rendah. Bahkan dalam kompetisi bela diri Sekte Naga Hitam, hanya harta karun surgawi yang kelas rendah yang ditampilkan. Bahkan bagi pasukan kota utama, harta karun surgawi yang mendalam adalah barang yang sangat berharga yang tidak mudah diambil. Jangankan harta karun surgawi yang mendalam kelas menengah, artefak roh surgawi yang mendalam kelas menengah ini dapat digunakan sebagai harta karun tertinggi untuk sebuah sekte. Oleh karena itu, Luo Yunhu mengambil harta karun ini sekarang. Hal ini membuat Yang Chen merasakan kesulitan tersembunyi, alisnya berkerut, dan ekspresinya penuh kehati-hatian. Dia tahu bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Berurusan dengan Luo Yunhu, yang telah mengeluarkan artefak mendalam 8 gerbang, tidak akan semudah sebelumnya. Pada saat ini, Luo Yunhu mencibir pada Yang Chen, ekspresinya penuh penghinaan. Dia berbisik mengancam, menggunakan transmisi suara jiwa, Yang Chen, adalah kehormatanmu bahwa kau memaksaku untuk menggunakan artefak mendalam 8 gerbang. Namun, sangat disayangkan bahwa semuanya sudah berakhir sekarang. Saat berikutnya, Luo Yunhu melambaikan tangannya. Tepat setelah itu, terjadilah kejadian yang menegangkan. 8 Luo Yunhu menggunakan sutra Vajra reinkarnasi pada saat yang sama. Hahaha, sungguh mengasyikkan. Artefak 8 gerbang yang mendalam memang harta karun yang luar biasa. 7 klon lainnya sepenuhnya dikendalikan olehku. Perasaan tak terkalahkan ini, siapa lagi yang bisa menjadi lawanku? Luo Yunhu merasakan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, dia mengubah lapisan cahaya keemasan menjadi kekuatan ofensif dan bergegas menuju Yang Chen. Yang Chen buru-buru menggunakan Sape Shifting Liquid Fire yang dipadukan dengan Thunderbolt Style untuk pertahanan. Namun demikian, ia langsung didorong ke posisi yang tidak menguntungkan. Banyak orang melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hampir semua orang tahu bahwa Yang Chen ditakdirkan untuk kalah. Sudah kubilang, Yang Chen tidak mungkin menang. Dia tidak mungkin mengalahkan Luo Yunhu. Ini perbedaan status, perbedaan kekuatan. Dari awal aku sudah bilang Yang Chen pasti kalah. Karena faktanya sudah terbukti, aku cukup berwawasan.
Ada beberapa orang yang berdiri dan melontarkan komentar-komentar sarkastis, meremehkan Yang Chen sambil terang-terangan memuji diri mereka sendiri, seakan-akan ingin memperlihatkan pandangan ke depan dan visi jangka panjang mereka yang luar biasa, jauh melampaui orang lain. Lihat siapa yang berbicara seolah-olah kamu benar-benar berbakat dalam melihat ke depan. Jika bukan karena artefak 8 gerbang yang mendalam, apakah menurutmu Yang Chen akan kalah? Benar juga. Sekalipun Luo Yunhu menang kali ini, itu bukanlah kemenangan yang gemilang. Semua orang bisa melihatnya sekarang. Momentum Luo Yunhu jelas-jelas menurun, dan dia hanya diselamatkan oleh artefak mendalam 8 gerbang. Kalau bukan karena itu, dia pasti sudah kalah sejak lama. Pada akhirnya, itu semua karena artefak mendalam 8 gerbang. Banyak orang tidak tahan lagi. Ini adalah kemenangan yang sama sekali tidak glamor. Yang Chen awalnya ditakdirkan untuk menang, tetapi kemunculan tiba-tiba artefak 8 gerbang mendalam membuatnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jika Yang Chen kalah dari Luo Yunhu sendiri, itu akan dapat diterima, tetapi Yang Chen benar-benar dikalahkan oleh artefak 8 gerbang mendalam, yang merupakan harta karun tertinggi yang semua orang tahu milik Fu Longyue. Meskipun mereka tidak secara gamblang menuduh Fu Longyue menang telak, mereka semua beranggapan bahwa kemenangan Luo Yunhu, kalau dia menang, akan menjadi kemenangan yang hina. Mendengar pembicaraan di sekitar mereka, Fu Longyue tentu saja tidak senang. Dia bisa melihat bahwa semua orang membicarakan kemenangan Luo Yunhu yang memalukan. Dengan mata tajam, dia memperhatikan ring, dan meskipun Yang Chen dan Luo Yunhu belum menang atau kalah, dia pikir hasilnya sudah ditentukan. Bagaimana jika itu kemenangan yang memalukan? Sejak zaman dahulu, pemenang adalah raja dan pecundang adalah bandit. Kuncinya adalah menang. Cara yang digunakan di balik layar mungkin tidak mulia sekarang, tetapi siapa yang akan membicarakannya di masa depan? Yang Chen memang berbakat, tetapi dia tidak akan bisa meninggalkan ring ini hari ini. Seseorang dapat dengan mudah kehilangan nyawanya di atas ring karena tinju dan tendangan tidak memiliki mata, Fu Longyue bergumam pada dirinya sendiri dengan getir. Melihat pertarungan antara Yang Chen dan Luo Yunhu sekarang, pada saat ini, Yang Chen sedang ditekan sedemikian rupa sehingga semua orang merasa bahwa keruntuhannya sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Bab 620, siapa yang akan menang atau kalah? Kakak senior Qin Yin, sekarang Yang Chen benar-benar ditekan oleh Luo Yunhu, hampir tidak memiliki kesempatan atau kekuatan untuk melawan. Apakah menurutmu dia masih bisa memenangkan pertarungan ini? Pada saat yang sama, di panggung tinggi Sekte Teratai Hijau, sekelompok murid perempuan yang peduli dengan Yang Chen datang ke sisi Qin Yin, dengan rasa ingin tahu menyaksikan pertempuran di bawah, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mereka ingin mendengar pendapat Qin Yin tentang masalah ini. Mata Qin Yin yang jernih tertuju pada konfrontasi yang terjadi di atas ring saat ini. Dilihat dari permukaan, Yang Chen memang terlihat sudah diambang kekalahan, namun dia tidak menyangka Yang Chen akan kalah semudah itu. Setidaknya, Yang Chen tidak boleh kalah dari orang seperti Luo Yunhu. Luo Yunhu sudah kalah. Qin Yin menggelengkan kepalanya pelan. Apa maksudmu? Semua murid bingung. Karena tidak ada yang bisa melihat wajah Qin Yin, mereka tidak tahu bagaimana ekspresinya berubah tetapi mendengar bibir Qin Yin bergerak pelan, Luo Yunhu kalah ketika dia mengeluarkan artefak mendalam 8 gerbang. Dia mungkin menang kali ini, tetapi di masa depan, dia akan tetap kalah dari Yang Chen. Dia telah kalah dalam hal semangat, bakat, dan kepercayaan diri. Adapun Yang Chen, dia telah menang dalam hal semangat, bakat, dan kepercayaan diri. Mendengar ini, para murid di sekitar Qin Yin saling berpandangan dengan bingung. Itu berarti bahwa Yang Chen masih kalah. Tampaknya kakak senior mereka tidak optimis terhadap Yang Chen. Hal ini membuat mereka mendesah pelan, sepertinya Yang Chen pasti kalah. Ya, dia pasti akan kalah. Pada saat ini, Luo Yunhu bertarung lebih sengit lagi, dan cahaya keemasan yang dipancarkan oleh 8 klon Luo Yunhu membuat Yang Chen mati lemas. Meski begitu, Luo Yunhu tidak merasa puas. Ia tampaknya ingin melihat Yang Chen dalam keadaan menyedihkan, seolah ingin mengalahkan Yang Chen dengan taktik yang luar biasa untuk menebus kekosongan di hatinya. Dia bahkan menggunakan hukum suci naga hitam pada saat ini.
8 klon Luo Yunhu memanggil 8 naga cahaya merah yang mengelilingi Yang Chen, taring mereka yang ganas dan ganas, membentuk postur menggigit. Yang Chen, aku ingin melihat bagaimana kau bisa melawan sekarang. Aku ingin melihat trik apa yang masih kau miliki. Luo Yunhu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ia telah menang. Saat ini, Yang Chen memang sedang bertahan dengan tergesa-gesa, dipaksa untuk basah kuyup oleh keringat, tetapi matanya tetap tenang, berkata, Luo Yunhu, artefak mendalam 8 gerbang milikmu memang misterius, tetapi jika kau pikir kau bisa menang hanya dengan mengandalkan ini, maka kau benar-benar meremehkanku. Hahaha, konyol. Yang Chen, gunakan saja cara apapun yang kau punya. Ekspresi Luo Yunhu tampak garang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yang Chen membalikkan tangannya, lalu sekumpulan jimat roh muncul dan melilitnya. Hah, apa ini? Semua orang terkejut. Luo Yunhu juga terkejut. Begitu banyak jimat roh ini. Jimat roh dalam jumlah yang sangat banyak, sebagian besar berperingkat menengah hingga tinggi. Membeli jimat roh sebanyak ini menghabiskan banyak uang. Pasti ada setidaknya 1000. Tidak seorang pun sanggup menyia-nyiakannya seperti ini. Apakah Yang Chen membeli ini sebelumnya hanya untuk memenangkan pertarungan ini? Tidak, bukan itu. Jika jimat itu dibeli, tulisan di atasnya tidak akan cocok dengan ki sejati penggunanya. Tapi lihat, begitu banyak jimat yang berputar di sekitar Yang Chen, dan ki sejati mereka penuh, menunjukkan bahwa mereka sangat cocok dengan ki sejati Yang Chen. Ini berarti bahwa semua jimat ini dibuat oleh Yang Chen sendiri. Bagaimana mungkin? Untuk membuat 1000 jimat, seseorang harus menjadi ahli dalam membuat jimat. Dan kualitas jimat-jimat ini bukanlah jenis yang bisa Anda temukan di mana-mana. Meskipun tidak dianggap bermutu tinggi, kualitasnya masih dalam kisaran menengah ke atas. Apa yang akan terjadi jika semua jimat ini diledakkan? Semua orang menarik napas tajam, agak takut membayangkan. Lebih dari 1000 jimat, yang bahkan tidak terpikirkan oleh orang lain untuk dimainkan, sebenarnya dibuat oleh Yang Chen sendiri. Jimat roh ini memang dibuat oleh Yang Chen sendiri. Dalam perjalanannya ke Sekte Naga Hitam, dia telah mempersiapkan diri untuk perjalanan ini, dan dengan kuas roh api yang membara, efisiensinya dalam membuat jimat roh jauh lebih tinggi. Meskipun dia menggunakan banyak bahan di sepanjang jalan, dia telah mengumpulkan ribuan jimat roh pada saat kompetisi dimulai. Ribuan spirit talisman ini merupakan kartu trufnya, karena ia belum pernah menghabiskan sebanyak ini sekaligus. 1000 jimat roh, aku akan menamai jurus ini, 1000 jimat kepunahan. Yang Chen dengan santai menamainya, dan dalam sekejap, dia mengumpulkan begitu banyak jimat roh bersama-sama. Melihat ini, Luo Yunhu menelan ludahnya, benar-benar ketakutan dengan banyaknya jimat roh yang dimiliki Yang Chen. Yang Chen, pikirkan baik-baik. Jika begitu banyak jimat roh meledak bersamaan, dapatkah kau bayangkan akibatnya? Kau mungkin tidak dapat menembus perlindungan cahaya emasku, tetapi cincin itu sangat kecil sehingga kau pasti akan mati dalam ledakan itu, Luo Yunhu mengancam. Kalau di luar, yang ruangnya lebih luas, Yang Chen tidak perlu khawatir dengan kekuatan jimat roh yang meledak, tapi menggunakan ledakan sebesar itu pada cincin ini akan menjadi tindakan penghancuran diri. Luo Yunhu, karena aku berani menggunakannya, aku tidak pernah khawatir tentang diriku sendiri. Begitu kata-kata Yang Chen jatuh, tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menggunakan ribuan jimat roh. Dalam sekejap, kekuatannya meledak. Meledak. Kamu gila, Yang Chen, kamu gila. Luo Yunhu meraung. Dia tidak pernah mengantisipasi bahwa dirinya akan dibuat panik oleh Yang Chen saat dia mengeluarkan artefak mendalam 8 gerbang. Yang Chen tidak gila. Seperti yang dia katakan, karena dia telah mengeluarkan ribuan jimat roh, dia telah bersiap. Saat dia mengorbankan ribuan jimat roh, Yang Chen tiba-tiba memanggil cakram susunan Jenderal Batu dan bersembunyi di bawah perlindungan keempat Jenderal Batu. Tepat ketika dia bersembunyi dalam perlindungan para Jenderal Batu, hampir bersamaan dengan itu ribuan jimat roh meledak satu demi satu, kekuatan mereka mencapai puncaknya dalam sekejap seperti sekering. Ledakan-ledakan-ledakan. Di atas ring, asap serigala menutupi segalanya, membuatnya sulit melihat situasi dengan jelas. Apa hasilnya? Semua orang terkejut dengan pertempuran ini. Hanya dua kata yang dapat menggambarkannya, luar biasa.
Tidak seorang pun yang menyangka bahwa ketika Luo Yunhu mengeluarkan artefak mendalam 8 gerbang dan semua orang mengira Yang Chen pasti kalah, Yang Chen akan mengeluarkan ribuan jimat roh dan benar-benar bertarung dengan artefak mendalam 8 gerbang. Ribuan jimat roh, apakah Yang Chen masih hidup sekarang? Siapa tahu. Secara bertahap, asap serigala menghilang, dan semua orang melihat penampilan Yang Chen. Pada saat itu, Jenderal batu di sekitar tubuh Yang Chen telah ditarik kembali olehnya, dan dia sama sekali tidak terluka, menatap tajam ke depan. Melihat ke arah depan Yang Chen, cahaya keemasan itu menghilang, dan 5 klon Luo Yunhu meledak, tubuh mereka hangus hitam, beberapa mati, beberapa terluka parah di tanah. Hanya 3 klon Luo Yunhu yang tersisa berdiri di sana, cahaya keemasan mereka yang hancur melindungi tubuh mereka, dalam kekacauan total. Namun, hal ini membuat Luo Yunhu tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi dengan kegembiraan liar. Yang Chen, aku menang, aku menang. Ribuan jimat rohmu memang menakutkan, tetapi sayangnya, kamu hanya menghancurkan 5 dari klon artefak mendalam 8 gerbang milikku. Aku yang tersisa dan 2 klon ini sudah cukup untuk menghadapimu. Bab 50 benar-benar meledak, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Zuo Bingsu, karena telah memberi hadiah 10.000 koin, dan Chen, karena telah memberi hadiah 10.000 koin. Juga, anak-anak terkasih yang telah memberi hadiah 100 koin, 1000 koin, dan seterusnya. Melihat ini, saya benar-benar senang di hati. Karena tidak mampu membalas, saya hanya dapat mempertahankan 10 pembaruan harian untuk lusa, dan saya juga akan memberikan kembali setidaknya 6 bab setiap hari untuk semua orang di masa mendatang. Satu-satunya hal yang saya harapkan sebagai balasannya adalah agar semua orang menikmati bacaan, dan tolong beri saya suara rekomendasi dan tiket bulanan. Dan jika Anda punya sedikit uang, sedikit hadiah akan sangat saya hargai. Aturannya masih berlaku, hadiah 10.000 koin akan menghasilkan pembaruan tambahan, dan hadiah 100.000 koin akan menghasilkan 30 bab tambahan. Selain itu, ID WeChat saya adalah Yeyunduan19, dan malam ini saya akan mengirimkan angpau di grup WeChat. Semua orang dapat menambahkan ID WeChat saya, dan saya akan menarik Anda ke dalam grup.